Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke pembelajaran persebaran flora fauna. Pada bagian barat, daerah persebarannya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Pada bagian tersebut tergolong jenis fauna oriental. Contohnya seperti banteng, beruang, badak bercula satu, harimau, orangutan, burung rangkong, dan tapir. Pada bagian tengah, daerah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Memiliki fauna yang mempunyai kemiripan dengan fauna asiatis, tapir, dan monyet. Tapi juga mirip dengan fauna australis, kakatua, dan musang. Memiliki fauna endemik atau contohnya anoa, tarsius, burung maleo, burung jalak, komodo, dan yang lainnya. Lalu pada bagian timur terakhir, daerah persebarannya meliputi Maluku, Pulau Papua, dan pulau-pulau kecil. Tergolong jenis fauna Australian, contohnya tikus berkantung, musang, buaya, kuskus, burung cendrawasih, burung kasuari, dan kanguru berkantung. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini ada fauna Indonesia bagian timur dan tengah. Ini contohnya ada komodo ya. Komodo, terus burung maleo, burung kasuari. Lanjut. Persebaran flora di muka bumi. Ada hutan hujan tropis atau hutan basah atau hutan hijau yang berada di daerah 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Ciri-cirinya seperti matahari bersinar sepanjang tahun, curah hujannya juga tinggi, terdapat kanopi atau tudung daun, ketinggian pohon antara 20 sampai 40 meter. Lalu jenis tanamannya heterogen, berbeda-beda. Tidak sejenis ya berarti. Lalu persebarannya ada di Asia Tenggara, Afrika Tengah, Madagaskar, Brazil, dan daerah tropis lainnya. Ini peta persebaran pada hutan hujan tropis. Lalu ini adalah persebaran hewannya di hutan tropis di masing-masing bioma ya, maksudnya di masing-masing habitatnya. Ada babi hutan, harimau, kera. Lanjut ada hutan musim tropis. Hutan musim tropis berada di daerah tropis, yaitu daerah dengan perbedaan musim kering dan musim basah yang seimbang. Karakteristiknya, jenis vegetasi dominan pohon yang menggugur daun saat musim kemarau. Terus tumbuhannya membentuk formasi musiman. Yang tiga, ada lapisan kayu sangat tebal dan termasuk tumbuhan tropofit. Apa tropofit? Yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan musim kemarau dan musim hujan. Lalu pada musim kemarau daunnya gugur dan sebaliknya pada musim hujan daunnya akan lebar. Hutan jati itu adanya di daerah-daerah Jawa. Tadi persebarannya tuh di Indonesia, Jawa bagian utara dan Sulawesi. Kalau untuk persebaran dunianya ada di Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Australia bagian utara, dan Afrika Tengah. Lanjut ada hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau teratur pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklimnya. Ciri-cirinya lingkungannya mempunyai kadar garam yang tinggi. Terus ada selalu tergenang, maksudnya airnya tergenang. Dan yang ketiga tanah yang kurang oksigen. Ditemukan di sepanjang pantai landai, daerah tropik dan subtropik. Lanjut, hutan gugur adalah hutan yang sewaktu musim dingin, daun-daunnya berguguran. Bioma ini dapat dijumpai di Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili.
Lalu ada curah hujannya merata sepanjang tahun dari 75 sampai 100 mm per tahun. Dan juga mempunyai 4 musim. Keanekaragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan tropis. Pohon-pohon tidak terlalu rapat vegetasinya yang terdapat di hutan gugur, contohnya ada pohon beech, cedar, beech, elm, dan oak. Peta persebaran bioma hutan gugur. Nih, ini dilihat dari peta dunianya. Nah, ini ada faunanya. Nah, ini ada fauna hutan gugur. Contohnya ya beruang, tupai, rusa, dan banyak lagi. Lanjut ada padang rumput. Padang rumput adalah daratan tanpa pohon, kecuali yang berada di dekat-dekat sungai atau danau, yang umumnya ditumbuhi rumput pendek. Ciri-cirinya, curah hujan rendah, dari 250 sampai 500 mm per tahun. Porositas dan drainasenya kurang baik. Maksudnya apa? Porositas ukuran dari ruang kosongnya atau ukuran dari bentuk tanahnya, tanahnya itu kurang baik, dan drainase atau peresapan airnya juga kurang baik. Persebarannya mulai dari daerah tropis sampai subtropis. Padang rumput terluas di dunia yaitu padang rumput Siberia. Lanjut, ini peta persebaran bioma padang rumputnya. Ada di Afrika, Australia, Amerika Selatan, Argentina, Amerika Serikat bagian barat. Ini adalah fauna pada daerah-daerah padang rumput. Zebra, bison, kanguru. Lanjut, ada gurun. Bioma gurun terdapat di daerah tropika. Bioma gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Australia, dan Asia Barat. Karakteristiknya, yang pertama, evaporasi tinggi dari presipitasi. Yang kedua, tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan banyak air. Yang ketiga, curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun. Dan terakhir, intensitas sinar mataharinya sangat tinggi, makanya gurun itu sangat gersang. Gurun ada dua, ada gurun panas dan juga gurun dingin. Nah, akibat pengaruh gunung tinggi yang menghalangi aliran udara yang lembab. Ini ada peta persebaran bioma di gurun. Ada Sahara, ada Arab, ada Gobi. Karena kan yang sering kita kenal adalah gurun di Arab, kalau enggak gurun Sahara. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita lanjut minggu depan. Dan untuk tugas yang belum mengumpulkan, tolong silakan dikumpulkan. Dan untuk tugas hari ini ada di Google Classroom. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.